Alhamdulillahirabbil alamin. Bihi wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman sekalian, kaum muslimin azanallahu wa iyyakum rahimakumullahu jami'an. Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya dengan beraneka ragam jenis dan beraneka ragam sifat, termasuk perangkat yang Allah siapkan untuk mereka dalam kaitannya pada mereka menjalani hidup dan hubungannya dengan kegiatan mereka dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 jenis makhluk yang Allah ciptakan, di mana ketiga jenis makhluk ini sebenarnya adalah permisalan bagi kita. Yang pertama adalah makhluk yang Allah berikan kepadanya akal, namun Allah tidak berikan kepada mereka nafsu. Allah berikan kepada mereka akal, namun tidak ada nafsu untuk mereka. Siapakah mereka ini? Inilah para malaikat alaihimussalam. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka akal. Karena dengan akal itulah mereka bisa mencerna perintah Allah, memikirkan perintah Allah dan melaksanakannya. Bahkan ada kalanya mereka bertanya, sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku ingin menciptakan khalifah di muka bumi. Lalu para malaikat bertanya. Apa kata para malaikat tersebut? Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Para malaikat itu berkata, apakah engkau ingin menciptakan makhluk yang berbuat kerusakan di dalamnya dan menumpahkan darah? Di sini para malaikat bertanya. Kenapa mereka bertanya? Karena mereka memiliki akal. Namun mereka tidak diberikan nafsu sama sekali. Sehingga tidak ada syahwat untuk menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada nafsunya. Ya, mereka tidak tertarik dengan perempuan, lawan jenis, makanan, tidak tertarik dengan apapun. Bagi mereka semuanya sama. Datar. Makhluk yang kedua adalah makhluk yang Allah berikan kepada mereka nafsu, tapi Allah tidak berikan kepada mereka akal. Mungkin mereka bisa mengingat, mungkin mereka bisa mengenali, mengetahui, tapi bukan karena mereka berakal, tapi karena insting yang Allah ciptakan untuk mereka demi memuaskan nafsu mereka. Karena mereka hidup untuk nafsu itu. Siapakah makhluk ini? Inilah hewan atau binatang. Kalau kita melihat hewan itu tidak ada syariatnya, mereka tidak mengenal halal dan haram, tidak bisa membedakan antara hak dengan yang batil. Kalau tadi makhluk yang pertama, para malaikat mengetahui mana yang salah, mana yang benar. Cuman mereka tidak punya hasrat untuk melakukan kesalahan. Tapi kalau makhluk yang kedua ini, kerjanya mereka hanya memuaskan nafsu mereka. Mereka hidup hanya untuk makan, untuk berkembang biak. Mereka tidak mengenali halal haram. Tidak penting bagi mereka halal haram. Karena memang mereka tidak diberikan akal. Tidak bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram. Mana yang salah, mana yang benar, mana yang baik, mana yang buruk. Bagi mereka, semua yang mereka lakukan itu adalah benar. Baik, selama itu sesuai dengan kebutuhan mereka untuk mempertahankan hidup mereka. Mereka hidup untuk makan dan berkembang biak saja. Inilah hewan, inilah binatang. Makhluk yang ketiga adalah makhluk yang Allah berikan kepada mereka akal, pada saat yang sama Allah berikan juga nafsu. Allah berikan akal untuk mencari bimbingan, mencari pedoman hidup, menjalani hidup dengan benar, namun Allah berikan juga nafsu untuk menguji mereka. Syahwat untuk menjadi seleksi alam bagi mereka. Siapakah makhluk ini? Inilah manusia dan jin. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka beribadah kepadaku. Ya. Mengapa hanya manusia dan jin saja di sini yang Allah sebutkan? Apakah malaikat tidak beribadah kepada Allah? Beribadah. Apakah hewan tidak beribadah? Hewan juga beribadah dengan cara mereka. Mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu. Allah sebutkan dalam surat Al-Isra, segala sesuatu yang ada di muka bumi ini semuanya bertasbih,
memuji Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi kalian tidak mengerti tasbih mereka. Semuanya beribadah kepada Allah. Tapi mengapa Allah hanya mengkhususkan dua makhluk ini saja, jin dan manusia? Karena hanya jin dan manusia yang Allah uji dengan nafsu, pada saat yang sama Allah berikan anugerah akal. Sehingga siapa saja dari kalangan jin dan maupun manusia yang akalnya mengalahkan nafsunya, maka dia secara sendirinya akan menjadi lebih mulia daripada malaikat. Karena malaikat tidak diberikan nafsu, makanya tidak ada hasrat untuk menyelisihi akal. Mereka hanya taat kepada Allah. Mereka hanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat At-Tahrim. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak akan pernah bermaksiat, menyelisihi, menentang apa yang telah Allah perintahkan bagi mereka, dan senantiasa melakukan apa yang disuruh atas mereka. Ini sifatnya para malaikat. Kenapa? Karena mereka tidak memiliki nafsu, mereka hanya diberikan akal, dan akal itu mereka gunakan untuk menaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, apabila ada jin maupun manusia yang nafsunya mengalahkan akalnya, nafsunya lebih dominan daripada akalnya, nafsunya bisa mengalahkan akalnya, maka dia lebih buruk daripada binatang, lebih buruk daripada hewan. Mengapa? Karena hewan, binatang, tidak bisa membedakan mana yang buruk dengan yang baik, menerjang apapun yang cocok dengan nafsunya karena tidak diberikan akal. Andaikan mungkin hewan itu diberikan akal, bisa membedakan antara yang baik dengan yang buruk secara alami, maka tidak akan seperti itu. Dan ini juga menjadi kritikan bagi kita. Jikalau kita hidup tanpa mementingkan mana yang halal, mana yang haram, mana yang baik, mana yang benar. Kita hanya hidup hanya untuk makan dan berkembang biak, hanya beranak saja, memperbanyak keturunan saja, bahkan tidak tahu mau dan tidak mau tahu apakah itu baik atau tidak, maka nggak ada bedanya kita dengan binatang. Tidak ada bedanya kita dengan hewan. Makanya Allah katakan dalam surat Muhammad berkenaan dengan orang-orang kafir yang hanya mencari kesenangan. Walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru maswal lahum. Dan orang-orang kafir itu yang tidak mau beribadah kepada Allah, tidak mau diatur oleh hukum dan syariat Allah. Mereka hanya yatamatta'un, hanya mencari kesenangan saja, mencari hiburan saja. Wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am, dan mereka makan seperti makannya binatang ternak. Mereka hidup hanya untuk makan. Mereka hidup hanya untuk memuaskan perutnya dan apa yang di bawah perutnya. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka itulah seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Kenapa lebih sesat? Karena hewan ternak tidak diberikan akal. Mereka diberikan akal oleh Allah. Wan naru maswal lahum. Dan nerakalah yang lebih pantas sebagai tempat tinggal mereka. Tempat tinggal bagi mereka. Tinggal kita. Apakah kita mau menjadi makhluk yang lebih mulia dari malaikat dengan senantiasa menggunakan akal kita, mengendalikan nafsu kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, atau justru menjadikan nafsu kita mengendalikan akal kita sehingga kita menjadi makhluk yang lebih hina, lebih teruk, lebih murah daripada hewan atau binatang ternak. Mudah-mudahan kita bukan dari golongan yang kedua ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerangi akal kita, membimbing kita di atas wahyunya dalam taat hingga akhir hayat kita bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.